Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi dan saya dari Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi saya dari kelas 6 sore ingin membuat sebuah video yang menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang mana video ini adalah ditujukan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Lesson Planning and Classroom Innovation. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat untuk kelas 5 SD. Jadi pada rencana pelaksanaan pembelajaran ini saya membuat mata pelajaran bahasa Inggris di kelas atau semester 5, semester 1. Pertemuannya itu 2 kali, tapi di sini saya akan membahas tentang pertemuan pertama. Jadi alokasi waktunya ada 4 kali 35 menit. Dan tema yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu My Classroom. Jadi dalam rencana pelaksana pembelajaran ada yang namanya kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Jadi adapun kompetensi dasar yang saya tuliskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran saya, yang pertama yaitu mencangkup mendengarkan, kedua berbicara, ketiga membaca, yang keempat yaitu menulis. Nah, jadi dari keempat kompetensi dasar tersebut, yang pertama mendengarkan ini berarti yaitu bagaimana siswa memahami makna kata kalimat sederhana yang disampaikan. Jadi bagaimana caranya agar siswa itu paham arti atau makna dari kalimat sederhana yang kita sampaikan. Lalu ada merespon instruksi sangat sederhana secara verbal dalam konteks kelas. Dan yang kompetensi kedua yaitu berbicara. Jadi dalam RPP ini ditekankan bahwasanya siswa itu harus bisa mengungkapkan deskripsi sederhana dalam bentuk dialog. Dan yang ketiga ada kompetensi dasar membaca. Membaca di sini mencangkup menafsirkan informasi yang disajikan dalam wacana, membaca nyaring dengan ucapan, tekanan, dan intonasi secara tepat dan berterima yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana. Jadi bagaimana si siswa ini dapat mengucapkan kembali sebuah kosakata bahasa Inggris dengan ucapan yang benar, tekanan yang benar, dan intonasi yang benar pula. Dan adapun kompetensi dasar yang terakhir yaitu ada menulis, yang keempat yang menulis. Dari kompetensi menulis ini adalah menulis kata yang berhubungan dengan tema. Jadi si siswa ini akan menulis kata-kata atau vocabulary yang berhubungan dengan tema. Lalu menyalin dan menulis kalimat sangat sederhana secara tepat dan berterima. Nah, jadi itu adalah kompetensi dasar dalam rencana pembelajaran dalam RPP saya. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri di sini saya ada beberapa poin tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi benda-benda di kelas melalui instruksi guru. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama yaitu bagaimana si siswa ini mampu mengidentifikasi benda-benda di kelas melalui instruksi guru. Dan adapun poin yang selanjutnya yaitu siswa mampu menirukan instruksi sederhana yang disampaikan oleh guru. Jadi tujuan yang selanjutnya yaitu bagaimana siswa ini mampu menirukan instruksi sederhana yang disampaikan oleh guru. Jadi si siswa ini bagaimana caranya agar bisa menirukan apa yang disampaikan oleh gurunya. Adapun poin yang selanjutnya yaitu siswa mampu melakukan dialog secara berpasangan tentang melakukan sesuatu. Jadi bagaimana si siswa ini ada yang namanya dialog dengan teman satu bangkunya. Jadi mereka aktif dalam kelas. Dan poin yang selanjutnya yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan yang disampaikan.
Jadi tujuan pembelajaran ini salah satunya adalah siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Adapun poin selanjutnya yaitu siswa mampu membaca teks bahasa Inggris dengan pengucapan yang baik dan benar tentang My Classroom. Jadi tujuan selanjutnya yaitu bagaimana si siswa ini mampu membaca teks bahasa Inggris dengan pengucapan yang baik dan benar tentang My Classroom. Jadi ketika misalkan si guru ini menyuruh seorang siswa untuk menyebutkan pen atau yang artinya pulpen, maka bagaimana caranya siswa ini mampu mengucapkan pen dengan baik dan benar. Adapun poin yang selanjutnya yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan bacaan. Adapun yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Jadi setelah kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, ada juga yang namanya kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang guru dari mulai awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini mencangkup daripada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, dan kegiatan akhir. Jadi sini saya akan membahas kegiatan pembelajaran yang sifatnya formal atau yang tidak berbasis online. Yang pertama yaitu kegiatan awal. Dalam kegiatan pembelajaran ada yang namanya kegiatan awal. Kegiatan awal ini durasinya yaitu 10 menit. Dalam kegiatan awal ada yang namanya salam dan tegur sapa, mengabsensi siswa, dan motivasi. Dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran atau membuka dan menutup pembelajaran, di sini guru dituntut untuk bisa salam dan tegur sapa, mengabsensi siswa, dan motivasi yang paling penting. Yang pertama salam dan tegur sapa yaitu ketika seorang guru masuk ke dalam kelas, maka seorang guru itu akan bertegur sapa oleh murid, bisa dengan assalamualaikum atau halo anak-anak gitu. Dan yang selanjutnya itu mengabsensi siswa. Jadi setelah membuka pelajaran, menegur sapa kepada murid, maka guru juga diharuskan untuk mengabsen siswa. Jadi untuk mengetahui kehadiran siswa, apakah ada yang sakit atau ada yang berhalangan hadir dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada motivasi. Jadi dalam seni membuka dan menutup pelajaran itu ada yang namanya motivasi siswa. Motivasi ini bukan berarti harus memotivasi secara verbal, tetapi motivasi siswa itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing motivasi siswa untuk lebih interesting atau lebih tertarik dengan pelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi contohnya seperti bertanya dulu kegiatan yang sebelumnya, atau kita bertanya materi-materi yang telah kita sampaikan sebelumnya agar si siswa itu menjadi termotivasi untuk belajar. Dan motivasi siswa juga bisa saja dengan mengaitkan sesuatu dengan judul yang akan kita sampaikan. Seperti contohnya kita akan membahas tentang kelas yang hari ini kita akan membahas tentang kelas atau My Classroom. Ayo semuanya anak-anak kita ikuti My Classroom gitu. Itu secara tidak langsung akan memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. Dan yang kedua ada namanya kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah kegiatan pokok yang akan dilakukan seorang guru untuk mengajar dan durasinya yaitu 50 menit. Dalam kegiatan inti ini ada yang namanya, yang pertama guru mengirimkan gambar ruangan kelas. Jadi seorang guru akan mengirimkan gambar ruangan kelas, atau kalau pada sekarang itu jadi guru akan menyuruh anak-anaknya untuk membuka buku, melihat gambar yang ada di buku atau gambar kelas. Bisa juga seorang guru membawa gambar sebuah kelas yang di dalamnya ada benda-benda yang akan disampaikan oleh seorang guru. Dan selanjutnya itu siswa memperhatikan gambar dan melafalkan kata-kata yang ada. Jadi siswa dituntut atau disuruh untuk melihat kepada gambar dan melafalkan kata-kata yang ada. Lalu guru memberikan contoh pelafalan setiap kata dengan benar. Dan setelah anak-anak siswa-siswa ini melihat kepada gambar, maka guru akan mencontohkan bagaimana pelafalan yang
baik dan benar. Lalu selanjutnya ada siswa menirukan guru. Setelah guru menyampaikan, maka siswa akan menirukan apa yang guru itu sampaikan. Selanjutnya ada siswa mengulangi kembali pengucapan kata-kata dengan benar tanpa diberi contoh oleh guru. Jadi setelah kita sampaikan dan ditirukan oleh siswa, siswa dituntut untuk bisa menyampaikan sendiri tanpa bantuan dari guru. Lalu selanjutnya ada guru menyuruh siswa untuk menuliskan barang-barang yang ada di dalam kelas. Makanya lalu kegiatan yang selanjutnya yaitu guru menyuruh untuk siswa menuliskan barang-barang yang ada di kelas mereka dan menulis bahasa Inggrisnya. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir ada kegiatan akhir, yaitu 10 menit, yaitu siswa diberikan tugas mempelajari lagi materi di rumah atau memberikan pekerjaan rumah kepada para siswa. Dan yang terakhir ada penilaian. Penilaian ini ada dua macam. Yang pertama itu lisan, yang kedua itu performance. Yang lisan itu adalah see the class and then tell what you find. Jadi guru ini menyuruh kepada siswa untuk melihat sekitar kelas dan melafalkan atau menyebutkan apa saja yang dia temukan dalam kelas tersebut dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua ada performance, look at the pictures, read the text very carefully. Jadi siswa itu performance-nya yaitu siswa disuruh melihat kepada gambar, lalu dia akan membaca atau mengucapkan gambar kata-kata benda tersebut dengan baik dan benar. Jadi mungkin cukup sekian presentasi rencana pembelajaran dari saya atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.